Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin, amma ba'du. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak ada untaian kata yang patut kita ucapkan melainkan rasa syukur kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di mana hari ini di hari yang istimewa, di bulan yang mulia, di hari Jumat pertama kita berada di bulan Muharram, termasuk Arba'atun Hurum. Sebagaimana bilangan bulan di sisi Allah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan ada 4 bulan yang dimuliakan. Sudah kita lewati bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan sekarang kita memasuki bulan Muharram, dan satu lagi bulan Rajab. Kenapa bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah? Karena kita melihat dan baru saja menyaksikan sebagian saudara-saudara kita telah melaksanakan ibadah haji yang butuh dengan perjuangan, pengorbanan, dan lain sebagainya. Bulan Muharram termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi bulan pertama dalam susunan tahun Hijriah. Kenapa tahun Hijriah? Kenapa bukan tahun Miladiah atau bukan tahun Wafatiyah? Karena di sini momentum bagaimana perjuangan seorang Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam menegakkan agama Islam, dalam menyebarkan risalah Allah ke seluruh penjuru dunia. Bahkan ketika itu di zaman Arab jahiliyah, mereka tidak memiliki keimanan, ketakwaan kepada Allah. Hidup mereka kita lihat sungguh dalam kebodohan. Bukan mereka tidak cerdas, tidak pintar, tetapi mereka tidak mengenal Allah. Yang mereka sembah adalah patung-patung berhala. Ekonomi mereka ekonomi liberal, kapitalis, dan lain sebagainya. Akhlak dan adab mereka sangat sungguh keterlaluan. Mereka membunuh anak-anak mereka, bahkan anak perempuan mereka, mengubur mereka hidup-hidup, dan lain sebagainya. Disinilah Allah utus seorang Rasul sebagai rahmatan lil alamin untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah Allah agar kita memahami Islam, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Memasuki tahun baru Islam 1445 Hijriah ini, jamaah sekalian rahmati Allah, bagaimana kita ingat kembali
sirah perjalanan Rasulullah SAW yang bisa kita jadikan iktibar, pelajaran dan qudwah hasanah. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ada ayat khusus tentang bagaimana kita meneladani beliau. Bahkan dianjurkan kita untuk dibacakan kisah-kisah Nabi Ibrahim. Watsul alaihim naba Ibrahim. Ada ayat yang menjelaskan, laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah. Ada keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sekarang momentum tahun baru Islam, tahun Hijriah, bagaimana kita ingat satu pesan atau satu ayat yang menjelaskan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu uswah, qudwah hasanah yang harus kita jadikan sebagai keteladanan. Kita umat Islam menjadikan Rasulullah ini menjadi teladan kita. Bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman. Panggilan orang-orang beriman. Orang-orang berimanlah yang memiliki semangat, perjuangan, pengorbanan dalam menegakkan agama Islam. Kalau orang-orang Islam terbagi-bagi Islamnya, bahkan mungkin Islamnya KTP-nya Islam, tapi tidak ada semangat menegakkan kalimat Allah, tidak ada semangat hijrah. Bahkan banyak juga di antara orang-orang Islam mereka memiliki karakter munafikun. Kalau seandainya kita orang-orang beriman ini tingkatan yang kedua dari Islam Muslim, kemudian mukmin beriman. Yang ketiga, bagaimana kita menjadi muhsin, orang yang berbuat baik. Kemudian kita mukhlis, ikhlas menjalankan agama kita, sehingga kita mendapatkan, meraih gelar yang disebut dengan muttaqin, bertakwa. Oleh karena itu ayat-ayat di dalam Al-Quran, jamaah Jumat rahimakumullah, mengajak kita, menganjurkan kita, memberikan gelar kepada kita, gelar muttaqin. Maka ayat yang khotib sampaikan tadi, Allah menyampaikan kepada orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dikerjakan, apa yang akan diusahakan untuk hari esok yang lebih baik. Harus ada perubahan-perubahan di dalam hidup kita. Inilah semangat hijrah. Hijrah tidak artinya berpindah saja, tapi juga meninggalkan. Kalau dahulu Rasulullah SAW meninggalkan Mekah karena kondisi Mekah ketika itu tidak kondusif dalam berdakwah, bahkan tantangan, ujian-ujian yang dirasakan oleh Rasulullah sungguh sudah keterlaluan, sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna Allah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah bagaimana orang-orang kafir ketika itu, orang-orang yang masih hati tertutup dari iman, mereka membuat makar tipu daya untuk menangkapmu, memenjarakanmu, au yaqtuluka, bahkan ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au yukhrijuka, atau juga mereka ingin mengusir Rasulullah. Rasulullah yang lahir di Mekah, kemudian dia hijrah ke Madinah. Sungguh sangat sedih ketika beliau lahir di Mekah. Dia akan ditangkap, dibunuh, dipenjarakan, diusir dari kampung alamannya. Wayamkurun, mereka membuat tipu daya bagaimana dakwah Rasulullah, risalah Islam ini tidak tersebar. Orang tidak tahu agama, tidak tahu bagaimana syariat, agar orang tidak tahu mana yang hak, mana yang batil, agar kebiasaan orang-orang ketika itu, penguasa-penguasa ketika itu, dapat mereka lanjutkan, di mana
yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, di mana kezaliman-kezaliman terus terjadi. Maka Rasulullah menyampaikan pesan-pesan Islam, bagaimana Allah memberikan persamaan kepada semua kita, yang menyebabkan semua kita ini adalah sama, yang beda adalah ketakwaannya. Semua kita umat Islam, tidak ada perbedaan di antara kita, baik orang kaya, miskin, kulitnya putih ataupun hitam, apakah dia orang kaya ataupun miskin. Di mata Allah yang dilihat adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Inilah yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Sehingga bagaimana penguasa-penguasa kafir Quraisy ketika itu, mereka sangat riskan, mereka sangat keberatan dan memusuhi Rasulullah SAW, karena Rasulullah akan membawa perubahan. Harusnya ketika perubahan itu adalah perubahan yang baik, hijrah yang baik. Tentu kalau mereka meyakini itu untuk kebaikan, kemaslahatan, tentu mereka menerima. Tapi mereka tertutup hatinya, mereka tidak menginginkan perubahan itu, agar kita umat senantiasa berada dalam kebodohan. Disinilah perjuangan Rasulullah SAW, sehingga kita kenal dengan hijrah. Oleh karena itu, jamaah Jumat rahimakumullah, hijrah tidak hanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Meskipun Rasulullah SAW wafat di Madinah, tapi orang Madinah ketika itu sangat mengapresiasi dan sangat menyambut sekali dakwah Rasulullah SAW. Apalagi ketika itu sering terjadi permusuhan di antara kabilah-kabilah. Oleh karena itu, sebagai umat muslim, Rasulullah SAW ingatkan kepada kita, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang muslim itu harusnya bisa menyelamatkan muslim yang lainnya dengan lisan, ucapan, mengajak kepada kebaikan, kemudian juga menyelamatkan muslim dengan tangannya. Kalau kita memiliki kemampuan, kita memiliki kelebihan harta dan lain sebagainya, kita bantu muslim yang lainnya. Jangan kita hanya mementingkan diri kita dibandingkan mementingkan kepentingan umat Islam. Rasulullah SAW tidak pernah mementingkan dirinya sendiri, sampai beliau rela dimusuhi, diusir, bahkan dibunuh sekalipun. Ini semata-mata karena ingin mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan hadis berikutnya, al-muhajir, orang yang berhijrah itu adalah man hajara manahallahu anhu, adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman dahulu, zaman Rasulullah SAW, orang mungkin pindah dari Mekah ke Madinah. Tetapi yang paling penting saat ini, bagaimana kita melakukan perubahan, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan kemaksiatan, agar kita meraih keberkahan hidup, agar kita melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Oleh karena itu, ada sebagian sahabat hijrahnya ada karena Allah, tapi juga hijrah harus dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan keberkahan. Dijelaskan dalam hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang, setiap kita, setiap amal itu harus dilandasi dengan itu, akan diberikan balasan terhadap niat itu. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasul, ada orang yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan balasan pahala dari Allah dan Rasul. Tapi ada juga orang yang niat faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, ada juga urusan dunia. Kalau orang hanya hijrahnya kan urusan dunia, untung rugi dalam hidupnya, maka dia dapatkan tapi tidak mendapatkan ridho dari Allah. Atau ada juga orang ketika niat hijrahnya limra'atin yang kihuha, ada ingin menikahi seorang wanita, maka dia mendapatkan wanita yang diidamkannya, tapi dia tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tegaskan kembali,
Momentum tahun baru Islam, bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana momentum hijrah, kita harus melakukan perubahan dalam hidup kita. Yang tadinya kita malas, ibadahnya juga malas, tidak semangat dalam beribadah, hablum minallah, kita semangat untuk melakukan ibadah-ibadah. Yang tadinya kita juga mungkin malas untuk melakukan hablum minan nas, mari kita juga senantiasa melakukan hablum minan silaturahim, senang mengajak kepada kebaikan, mengikuti taklim-taklim dan lain sebagainya. Dan kita juga membuat planning apa yang akan kita kerjakan untuk hari depan yang lebih baik. Inilah yang diungkapkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kaum Jumat rahimakumullah, di khutbah ingatkan kembali saat ini berada di hari yang baik, di bulan yang baik. Mari kita melakukan hal-hal yang positif, perubahan tidak hanya dalam diri kita, tapi juga melakukan perubahan di dalam seluruh aspek-aspek aktivitas kita. Yang tadinya masih banyak melakukan kemaksiatan, kita hijrah ke jalan Allah, ke jalan yang diridhoi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan jamaah-jamaah mungkin saat ini sedang sakit maupun dalam keadaan kesulitan penyakit mereka, solusi bagi kesulitan-kesulitan. Semoga Allah berikan kita negara yang baldatun thayyibatun warbun ghafur. Allah berikan kepada kita para pemimpin-pemimpin yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, ajak kita kepada kebaikan dan kebenaran. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiun qaribun mujibud da'awat. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, jam'an mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan sholihan maqbulan lan tabur. Ya alima ma fi sudur akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.